Loh, mondok kau joget? Jangan kaget. Di sini mah biasa begini. Nak masuk syurga bayar 1 juta. Dalam pengajian Umi Cinta, nasib baiklah ditolak oleh penduduk Bekasi. Islamnya Indonesia dan Malaysia kenapa terlihat berbeza? Tahukah kamu, negara Islam mana yang paling maju dalam teknologi? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Waktu zuhur sudah pun semakin hampir dan kegagalan anda untuk melaksanakan salat fardu Jumaat. Solat Jumaat denda 3,000 ataupun kedua-duanya penjara 2 tahun. Wah. Malaysia gak usah bandingkan dengan Indonesia. Dengan Arab Saudi aja, Arab Saudi kalah geng, masih Islaman Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video muslimah dari Indonesia ini geng, membandingkan antara Islam di Indonesia versus Islam di Malaysia itu katanya berbeda geng. Hah? Kok bisa berbeda kayak gitu geng? Apakah karena Islam di Indonesia banyakan yang pelik-pelik? Ya contohnya ada itu hari geng, ada sebuah pengajian. Katanya kalau mau masuk surga cuma bayar 1 juta aja. Kalau ringgit Malaysia sekitar 280 ringgit Malaysia geng. Waduh, betul-betul nyeleneh ya geng ya. Karena banyak ajaran-ajaran Islam di Indonesia ini yang menyimpang kayak gitu ya geng ya. Ya ambil gampangnya itu banyak orang-orang pintar di Indonesia ini menjual agama kayak gitu ya geng ya. Dan gampangnya lagi orang Indonesia nih gampang banget dibodoh-bodohin pasal itu geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke kita simak dulu videonya, let's go. Loh, mondok kau joget? Jangan kaget. Di sini mah biasa begini. Pesantren untuk ayah bunda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka perhatikan sirkel lingkungan pendidikan anakmu. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Nak masuk syurga bayar 1 juta. Dalam pengajian Umi Cinta, nasib baiklah ditolak oleh penduduk Bekasi. Sebab penduduk Bekasi ni cerdik-cerdik sikit lah orang kan? Boleh memikirkan yang mana betul dan yang mana tak betul. Yang mana boleh diterima agama dan yang tak boleh dia terima agama. Untuk pengetahuan saudara semua, Bekasi ini berhampiran dengan Indonesia, dengan Jakarta. Ya. Saya dah sampai sana. Cuma kalau di Malaysia, ini beza kita dengan Indonesia lah. Di Malaysia, walaupun dia rakyat Malaysia sebagai ustaz ke tuan agama ke, kalau tidak diberi tauliah, mereka tidak boleh mengajar agama. Memberi ceramah tentang agama, mengajar dalam paduan masjid, di surau-surau tadi di madrasah tidak dibenarkan. Itulah beza dia kita dengan mereka. Sebab apa? Kita nak pantau fahaman-fahaman yang seperti ini. Ya. Itu sebabnya fahaman-fahaman yang boleh menyesatkan. Ya. Ada beberapa ustaz daripada Indonesia yang diberi hak tauliah oleh ketua agama di negeri Malaysia ini, seperti Ustaz Abdul Samad, Ustaz Latif dan beberapa yang lain lah. Apa yang saya ingat lah. Sebab apa mereka boleh datang mengajar di Malaysia. Jadi kita beruntung di Malaysia ni agama Islam tu dijaga dengan baik. Okey. Banget orang yang nanyain tentang
Islamnya Indonesia dan Malaysia, kenapa terlihat berbeza. Oke, aku kasih tahu bahwa mazhabnya Islam Indonesia dan Islam Malaysia itu sebetulnya sama-sama mazhab Syafi'i. Tapi di Indonesia ini, di bagian Pulau Jawa itu ada yang namanya Islam Kejawen. So, Islam Kejawen itu berbeza sama mazhab Syafi'i. Kejawen ini ya kalian Google sendiri lah ya, karena aku takut memberitahu tentang Islam Kejawen ini karena takutnya salah atau ada miskonsepsi. Silahkan kalian cari sendiri artinya. Terus Indonesia ini dulunya itu ada pengaruh dari Hindu-Buddha, karena Hindu-Buddha dulu yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau kalian bilang kenapa ya di Jawa itu kok culture-nya begini begitu. Nah, yang pertama itu karena Islamnya itu Islam Kejawen, yang kedua mereka ada terutama di Pulau Jawa ya, mereka itu pengaruh Hindu-Buddhanya itu dari zaman dulu itu masih kuat. Makanya kalau di Pulau Bali itu kebanyakan orang Hindu, jadi non-Muslim. Terus kalau di Manado juga banyak non-Muslim, Timor, Papua itu juga banyak yang non-Muslim. Di Medan juga banyak yang non-Muslim. Jadi kenapa kalau dibilang kok Indonesia itu berbeza sekali Islamnya, dan kenapa Indonesia itu kok tidak nampak macam Islami? Oke, pertama karena Indonesia juga bukan negara Islam. Jadi Indonesia itu adalah negara demokrasi, jadi bukan negara Islam. Ya, kalau orang Malaysia mungkin melihat video ini akan terasa pelik, geng. Kenapa? Lihat, santri ataupun di pondok pesantren saja berjoget-joget, geng. Kayak gitu ya, geng. Di pondok pesantren. Ya, memang benar apa yang dikatakan mbaknya, Islam di Indonesia itu ada Islam Kejawen, kayak gitu, mbak ya. Namun, apa gunanya ustadz-ustadz yang selama ini berceramah di TV, berceramah di umum, ataupun berceramah di masjid-masjid itu untuk yang tidak melakukan hal seperti itu, mbak. Kayak gitu loh. Tambah kebelakangan ini bukan tambah baik Islam di Indonesia, namun mengada-ngada. Kayak gitu ya, geng ya. Ya syukur alhamdulillah seperti di Tasik atau di Cirebon tadi di mana kayak gitu, geng ya. Mereka ada yang pintar-pintar juga, ada yang tidak mudah terpercaya. Kalau masih adanya zaman Gus Samsudin, terus Gus apa, Gus ini, Gus itu. Waduh, itu parah banget, geng, di Indonesia. Kayak gitu, geng ya. Ya, nggak usah dibandingkan dengan negara Malaysia, Mbak ya. Malaysia dengan Arab Saudi udah kalah Arab Saudi, Mbak. Apalagi dengan Indonesia, kayak itu pasal Islamnya. Islam tercanggih, teknologinya kayak itu di mana? Kalau bukan di Malaysia, nggak percaya. Jom kita simak lagi video ini buat kalian, geng. Tahukah kamu, negara Islam mana yang paling maju dalam teknologi? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Nomor 3 Turki. Turki jadi salah satu negara Islam dengan teknologi modern yang kuat, terutama dalam bidang aerospace, drone, dan satelit. Mereka punya pusat pengembangan teknologi bernama Tubitak. 2. Iran. Iran dikenal aktif dalam pengembangan sains, energi, dan riset luar angkasa. Meski banyak tantangan, mereka tetap fokus pada kemajuan teknologi lokal. Yang pertama, Malaysia. Malaysia menjadi pusat digital Asia Tenggara. Fokus pada AI, teknologi pendidikan, dan inovasi startup. Cyberjaya bahkan disebut sebagai Silicon Valley versi Malaysia. Kemajuan umat Islam bukan hanya soal masa lalu, tapi juga soal masa depan. Penjara selama sebulan, hukuman buat 6 lelaki termasuk 3 bersaudara kerana tidak solat Jumaat selain didenda. Semua tertuduh mengaku salah di hadapan Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Hulu Terengganu, Nik Muhammad Syahril Irwan Mat Yusof. Hukuman penjara sebulan itu dipercayai yang pertama kali dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah di negara ini. Tertuduh Muhammad Hakimi Jamil dan Muhammad Hafiz Abdul Rahim masing-masing berumur 17 tahun. Seorang lagi ialah Muhammad Ali Fikri Imazani 19 tahun. Turut didakwa Muhammad Hafiz Abdul Razak 22 tahun, Abdul Malik Muhammad 25 dan Khairul Azli Abdul Rashid 35 tahun. Mengikut pertuduhan, mereka didapati dengan sengaja tidak menunaikan solat Jumaat pada 23 Ogos lalu di kawasan perkelahan air terjun Sekayu. Mereka ditangkap oleh pegawai dan anggota penguatkuasa wanita Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu
Terengganu. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM2,500 dan sebulan penjara terhadap bapa dua anak Khairul Azli. Manakala 5 yang masih bujang dijatuhi hukuman denda RM2,400 dan sebulan penjara. Hukuman tambahan 6 bulan penjara dikenakan sekiranya gagal membayar denda. Betulkah yang tangkap orang tak solat Jumaat tu pegawai penguatkuasa syariah lelaki? Selalu fikir macam tu kan? Sebenarnya tak pun. Yang tangkap tu pegawai penguatkuasa syariah wanita. Habis yang lelaki. Kami datang selepas solat Jumaat selesai. Dah nampakkan situasi macam mana? Jangan lupa solat Jumaat hari ini. Pengumuman perhatian kepada golongan lelaki, anda dinasihatkan untuk meninggalkan sementara kawasan ini kerana waktu zuhur sudah pun semakin hampir dan kegagalan anda untuk melaksanakan salat fardu Jumaat kemungkinan akan diambil tindakan. Denda RM RM3,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun mengikut enakmen urus tadbir Kerajaan Negeri Terengganu. Okey guys korang, tidak solat Jumaat denda RM3,000 ataupun kedua-duanya penjara 2 tahun. Wah, tak silap aku ni dekat Terengganu, tak silap aku lah dia buat undang-undang macam ni. Weh, korang rasa bagus tak bagus lah? Ada setengah orang cakap bagus. Ni baru dekat dunia, belum lagi akhirat. Lagi satu ada orang cakap ni tak bagus lah, benda solat je kan. Banyaklah alasan diorang. So, cuba korang komen lah apa pandangan korang. Wow sekali geng. Coba di Indonesia diterapkan seperti itu geng. Kayak gitu ya geng ya. Mungkin rakyatnya langsung miskin semua. Kayak gitu geng. Gak sholat Jumat di penjara sebulan. Kayak gitu kan. Dan ada undang-undang baru. Kayak gitu ya geng ya. Gak sholat Jumat di penjara 2 tahun dan didenda RM3,000. Bayangkan di Malaysia geng. Malaysia, Islam Malaysia gak usah bandingkan dengan Indonesia. Dengan Arab Saudi aja. Arab Saudi kalah geng. Masih Islaman Malaysia. Itulah pengakuan daripada ikinya gitu. Dan bukan cuma ikinya aja ya geng ya. Dr. Zakir Naik juga mengatakan hal seperti itu geng. Islam terbaik ada di Malaysia. Wow, apalagi ikinya baru mendengar di apa namanya nih? Di sebuah negeri di Malaysia. Waduh. Ini menurut ikinya sendiri ya geng ya. Sah-sah saja. Oke saja kayak gitu geng ya. Kalau seperti ini sepertinya kayak di Aceh ya geng ya. Namun kalau di Aceh itu melakukan perjudian dan melakukan apa gitu akan dihukum cambuk kayak gitu. Namun ini harus sholat Jumat geng. Bayangkan harus sholat Jumat bagi seorang lelaki. Kalau tidak akan kena denda sebesar RM3,000. Kalau dirupiahkan sebesar mungkin 11 jutaan kayak gitu ya geng ya. Wow, fantastis sekali geng. Dan hukuman 2 tahun. Bayangkan kalian geng. Kalau tidak mau kena denda, jom kita sholat bersama-sama. Kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.